Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals! Woo! Haleluya! Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik buat kita semua karena Tuhan Yesus kita baik. Amin. Amin. Ada amin Royals. Amin. Ada amin Royals. Oke, luar biasa. Mari kita puji Dia. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang terbuka dan kita percaya bahwa kehadirannya akan selalu ada dalam hati kita. Amin. Thank you Jesus. Kau bangun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera. Amin Tuhan Yesus. Rancangan-Mu termegah. Ini aku berserah. Ku percaya. Amin.
Aku percaya, aku percaya, ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegar. Kini kami berserah padamu Tuhan. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 amin. Let's declare it, come on church. Aku percaya, aku percaya, ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, kami percaya. Ini seruan kami Tuhan Yesus. Ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Sebab kami percaya bahwa rencana-Mu indah dan selalu akan indah Tuhan untuk masa depan kami Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Tak takut, sebab aku milik-Mu, takkan gentar.
ini siap untuk memuji Tuhan? Katakan amin. Come on. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat berteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Come on, sing it out. Walau 1000 rebah di sisiku, come on, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpa.
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Lift up your voice, Royals. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Let's declare Royal, come on semua musuh. Are you ready? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Come on, clap your hand. Thank you, Jesus. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. One more time say, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalam. Thank you, Jesus. Kami persilakan untuk Cimoni. Silakan duduk, Royals. Oke, Shalom Royals. Kurang semangat nih Shalomnya. Shalom Royals. Oke, adakah hari ini yang baru pertama kali hadir di ibadah Royals? Boleh lambaikan tangannya. Saudara ada di sebelah sana. Asyar boleh kasih greetings. Selamat datang, welcome to the Royals family. Hari ini, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Gembala kita terkasih, Pendeta Dr. Daniel Januar Tanujaya.
Beliau adalah gembala dari Jemaat GBI Rock Surabaya. Welcome Koden. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang hendak kami sampaikan berkenaan dengan jadwal gereja seminggu ke depan. Yang pertama, untuk ibadah Jumat Agung akan diadakan di hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 9.30 pagi. Jadi harap diperhatikan, hanya akan ada satu kali ibadah untuk ibadah Jumat Agung. Jadi digabung di jam 9.30 supaya nggak salah jam ya. Jadi tidak ada ibadah yang jam 11 maupun 8.30. Kita jadi satu ibadah di hari Jumat pukul 9.30 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani langsung oleh gembala senior kita Pastor Timotius Arifin. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita bisa ajak mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah lama gak hadir di gereja, mereka boleh diajak untuk datang di ibadah Jumat Agung. Selain ibadah Jumat Agung ada satu ibadah lagi yaitu ibadah Paskah yang akan diadakan di hari Minggu 9 April 2023 pukul 11 yang akan dilayani oleh Pastor Richard Limanto. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, untuk ibadah Jumat Agung juga akan disertai dengan ibadah anak atau roki. Jadi anak-anaknya bisa diajak, tetap akan ada ibadah roki dan akan ada special performance dari anak-anak roki yang luar biasa. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di ibadah Jumat Agung kita dan juga di ibadah Paskah. Kemudian Bapak Ibu tadi yang hadir, sudahkah mendapat amplop? Hari ini ada 2 amplop, yang satu ada cetakannya, yang satu amplop polos. Kalau ada Bapak Ibu yang belum mendapat amplop mungkin boleh lambaikan tangan. Nanti biar dibantu oleh tim usher. Oke, sepertinya sudah dapat semua ya. Jadi hari ini kita diberikan kehormatan untuk mengembalikan persepuluhan kita di hadapan Tuhan dan juga memberikan persembahan umum. Jadi yang cetakan nanti akan digunakan untuk mengembalikan perpuluhan, yang amplop polos akan digunakan untuk persembahan umum. Bagi Bapak Ibu yang lebih nyaman dengan QR, juga bisa memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan lewat QR. Nanti supaya nggak bingung ya Bapak Ibu ya, ibadah persembahan umum yang polos ini bisa akan diedarkan terlebih dahulu sembari kita dengarkan suara gembala. Kemudian baru nanti setelah itu Bapak Ibu yang mau mengembalikan perpuluhan bisa langsung maju ke depan, mengembalikan perpuluhannya lewat box yang ada di depan. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk sabat yang Kau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengingat sabat-Mu Tuhan, kami boleh kembali hadir beribadah. Kami tahu Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan ibadah hari ini Tuhan, dan kami juga mau memberikan yang terbaik Tuhan. Mempersembahkan apa yang kami punya di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga mau mengembalikan Tuhan 1/10 dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk hormat kami bahwa Engkau adalah sumber kami. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan ini Tuhan, pakailah perpuluhan ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, dan sambil memberi kita akan dengarkan suara gembala. Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus, tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti dan siapa Yesus itu paling top. Mereka berkata Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu akan menemukan seekor, yaitu keledai betina dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan?
Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Barang siapa sudah mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai, dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi saya mau bicara sedikit tentang domba itu. Karena dikatakan dalam Zakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous, dia itu benar, ya. Having salvation, namanya Yesus Yasa itu dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati, mengendari seekor keledai beban yang mudah. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur, keras kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu. Ya, sebab kita tahu keledai itu, berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. Saudara tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus, itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh. Ya, sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu, bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, bisa maju ke depan untuk membawa persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Royal Surabaya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Ada amin? Amin. Kita percaya bahwa kuasanya dulu, sekarang, dan sekarang pun sampai selamanya tetap sama. Amin. Bahkan ketika kita ada di sini untuk menaikkan pujian bagi Dia, kita percaya di setiap lagu yang kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Ketika kita bernyanyi, itu bukan bicara soal referensi lagu kita. Bukan hanya ketika kita suka atau tidak suka dengan lagu itu. Bukan firman Tuhan itu juga tidak tergantung dari keadaan situasi kita saat ini. Amin. So hari ini ketika kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, mungkin saat ini situasi hati kita, keadaan sekeliling kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita nyanyikan.
Tapi saya percaya dan kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah tergantung oleh situasi dan perasaan kita. Amin. Karena firman Tuhan itu tetap berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. So, mari kita mau bernyanyi dengan penuh pengertian. Kita benar-benar menyatakan siapa Tuhan lewat pujian yang kita naikkan. Bukan sekedar menyanyikannya, tapi kita mau memuji Tuhan lewat pujian. Karena ada firman yang hidup yang berkuasa. Amin. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Dengan penuh percaya Royal, Dia bekerja saat ini. Oh, we wanna believe, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when you work one day, you never stop working. Come on, say it's the way maker.
darkness, Lord. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. You're the way maker. Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, amin. Sometimes kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita masih berusaha dengan kekuatan kita. Siang hari ini kita mau nyatakan bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Dia pembuka jalan saat tiada jalan, amin. Dia yang membuat mujizat saat sepertinya tidak ada mujizat. Bahkan tahukah kita semua bahwa mujizat yang sebetulnya itu bukan ketika yang sakit sembuh. Mujizat terjadi, itu sudah terjadi ketika Dia mau mati ganti dosa kita dan kita dilayakkan oleh darahnya. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu yang begitu dahsyat buat kami. Firman-Mu dulu, sekarang dan selamanya hidup. Bahkan saat kami tidak bisa lihat, kami mau percaya. Bahkan saat kami gak bisa merasakan Tuhan, kami mau percaya. Karena firman-Mu tidak tergantung oleh kondisi kami Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap menyembah-Mu. Sekalipun badai datang, sekalipun goncangan datang, kami mau percaya. Kami mau percaya sepenuhnya. Come on, kami mau percaya. Sekalipun kami tidak melihat, kami yakin Kau sedang bekerja melampaui pikiran kami. Come on, mari bermazmur buat Tuhan, Allah kita yang perbuatannya dahsyat dan ajaib, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah digoncangkan oleh apapun. Come on, keadaan hati kita mungkin menolak lirik lagu ini. Tapi come on, mari kita tetap percaya kepada firman-Nya yang tetap. Come on, thank you Lord, kami percaya Kau yang membuat mujizat, Engkau yang membuka jalan, Kau yang berkuasa dan Kau yang berdaulat Tuhan. Come on, bangkitkan imanmu saat ini. Kami mau percaya sepenuhnya. Kami mau mengandalkan-Mu. Mari jemaat sama-sama. Waymaker, miracle worker. Naikkan pujian dengan segenap imanmu, come on. Dengan penuh percaya. Pengharapan kita bergantung dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah kita. Amin. Bangkitkan imanmu saat ini. Iman-iman yang mulai goyah saat ini dikuatkan lagi dalam nama Yesus. Come on, naikkan pujian ini dengan penuh percaya. Waymaker, Waymaker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. Keep on singing His word. Come, Waymaker, yes, yes, amen, that's who you are Lord. Come on, dengan penuh percaya kita nyatakan, let's declare that here.
Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau mengerjakan mujizat-Mu, hari ini pun Engkau tetap melakukan yang sama. Sampai kami berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Nyatakan itu di tengah-tengah umat-Mu siang hari ini. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Sang Firman, yaitu Kristus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita happy dan kita senang karena kita ada di hari yang baru, di minggu yang baru, dan di bulan yang baru. Saudara, tanpa kita sadari kita udah ada di bulan April. Dan enggak tahu sampai kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi sebelum dia datang, pastikan bahwa kita betul-betul boleh alami kehidupan yang penuh mujizat. Saya percaya adalah kehendaknya untuk kita berjalan from miracle to miracle. Amin, saudaraku. Dan itulah mengapa bulan ini kita masuk kepada bulan yang diberi tema luar biasa, yaitu filled with the power. Ya, tapi pertama-tama kita harus tahu siapa sumber daripada kuasa itu di dalam kehidupan kita. Langsung saja kita lihat firman Tuhan Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca ayat ini, ya, Lukas 24 ayat 49, 2, 3, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai apa? Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, inilah yang merupakan sebetulnya pesan terakhir sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Jadi urut-urutannya kira-kira begini, nanti minggu depan ini kita akan sama-sama memperingati Good Friday atau kematian Tuhan. Ya, jadi kelahirannya, kehidupannya, kematiannya membayar semua dosa dan pemberontakan, kesalahan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sepenuhnya, total, nggak pakai kredit, saudara. Ya, tapi saya bukan penganut hyper grace, ya. Saya percaya bahwa pengampunannya itu transaksional sifatnya. Apa yang dimaksud dengan transaksional? Ini kita belajar doktrin dikit. Doktrin perlu, ya, supaya kita nggak salah, saudara. Yang dimaksud adalah transaksional adalah bahwa dosa kita Tuhan Yesus sudah bayar. Tapi untuk pengampunan itu teraplikasi dalam kehidupan kita, kita perlu datang kepada Dia setiap kali kita lakukan kesalahan. Untuk kita berkata, Tuhan, aku percaya kesalahanku Tuhan udah ampuni. Nah, aku datang kepadamu, kembalikan aku pada posisi yang the righteous, posisi benar. Ya, lalu jangan pernah lagi ngomong kita ini, saya ketemu banyak orang percaya yang bilang kami ini orang berdosa, Pak. Bahkan ada gereja yang memberi nama rumah untuk orang berdosa. Enggak ada, di sini enggak ada yang berdosa lagi. Kalau kita berpikir bahwa kita orang berdosa, kita akan jatuh dalam dosa. Bahkan Rasul Paulus, saudara baca the entire New Testament, ya, dia selalu menyebut nama-nama jemaat. Kan kalau zaman dulu kan, kalau di Alkitab kita kan dikasih nama kota, ya, orang jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia, jemaat di Tesalonika. Dia selalu menyebut mereka dengan the saint, orang kudus. Coba saya mau nanya, siapa kita, saudara? Saya udah ngomong tadi orang kudus. Kenapa kita sungkan? Atau kita merasa nggak layak menyebut diri kita orang kudus? Saya tahu karena psychologically saudara berpikir, saya masih bisa jatuh dalam dosa. But the Bible says, saudara lebih percaya mana? Firman Tuhan atau fakta? Kita harus lebih percaya firman daripada fakta. Kalau gitu kita mengingkari fakta. Oh tidak, saudara. Fakta is fakta. Tapi semua fakta yang nggak baik, kita mau itu berubah, kan, betul nggak, saudara? Nah, sebabnya kita harus lebih percaya firman. Dengar ya, fakta nggak bisa rubah firman, firman bisa merubah fakta. Amin. Ya, saya nggak bilang saya sepenuhnya benar, saya selalu benar, saya nggak pernah salah. Ya, kita berjuang melawan segenap hal yang bisa menyeret kita pada kesalahan. But the reality, realitas di dalam penebusan, kita adalah orang kudus. Oke? Jadi siapakah kita?
Nah, masih lemas, tapi udah lumayan dari tadi. Siapakah kita, saudara? Orang kudus. Coba tunjuk kiri kanan bilang, orang kudus. Kamu orang kudus. Karena cuma ada dua pilihan, kalau nggak kudus, kudis. Dan kita nggak mau dibilang orang kudus, kita mau disebut orang kudus, betul nggak, saudara? Rasul Paulus bilang kepada orang kudus yang ada di Galatia, kepada orang kudus yang ada di Korintus, kepada orang kudus. So, pengorbanan Kristus nggak akan sia-sia. Oke? Ya, jadi dia sudah mati buat kita. Untuk apa setiap minggu kita merayakan ini, saudara? Lakukan ini, kata Tuhan, untuk mengingat kematianku. Hei, aku mati buat kamu. Dengar tadi suara gembala senior ya. Dia udah mati buat kita. Untuk apa dia mati buat kita? Supaya kita tidak dalam dosa lagi. Saudara, bukan cuma orang kudus, kita itu juga sebut orang benar, the righteous. Dan kita mesti mengerti bahwa the righteous tidak start dari doing the right things. The righteous itu ngomong position, posisi. I am the righteous, saya ada di posisi benar. Saya dibenarkan. Saya nggak benar karena kekuatan saya, kudus karena kekuatan saya. Saudara, coba kalau kita lihat Alkitab Perjanjian Baru, semuanya bentuknya pasif. Dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Semuanya pakai kata di, bukan me. Why? Karena ada satu pribadi yang melakukan itu untuk kita, yaitu Kristus Tuhan kita. Amin. Dan setiap hari Minggu kita diingatkan terus, kamu orang kudus, kamu orang benar. Kamu layak di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, a holy nation, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itu kita peculiar, bahasa Inggrisnya pakai peculiar people. Peculiar itu artinya unik, lain dari yang lain. Enggak ada yang kayak kita. Wow. Lihat lagi kiri kanan, saya tahu kita beberapa pakai masker jadi senyumnya nggak kelihatan. Tapi tetap aja senyum. Bilang, kita ini orang unik, kita beda dari yang lain. Ya, kita beda dari yang lain. Dulu ada istilah KMB. KMB itu dulu Kak Yer yang bikin ya. Kami memang beda. Kita beda bukan karena kita keren, hebat, lebih ganteng, lebih cantik. Enggak. Kita beda karena korban Kristus. And then 3 hari kemudian kita nanti hari Minggu kita memperingati apa? The Resurrection Day. Hari kebangkitan. Yang baru saja kita bikin seminarnya dan that is the most important things ya. Karena kalau Yesus mati gampang, semua orang mati. Cuman ada satu kepercayaan yang nggak mengakui kematian Yesus. Dia lain sendiri memang. Karena itu nggak usah diikutin. Oke ya. Cuman dia yang nyangkal. Semua percaya Yesus mati. Sejarah ngomong Yesus mati. Ahli-ahli yang lain menulis, historian menulis, fakta-fakta yang ada menulis. Semua Yesus mati, tercatat. Historically, tercatat. Ya, tidak hanya theologically, tapi secara historis iya. Tapi kebangkitannya ini yang jadi masalah. Belum pernah ada orang mati bangkit lagi, kecuali mati suri. Dan kalau 3 hari itu nggak mungkin mati suri, itu mati beneran. And then kita rayakan 3 hari kemudian kebangkitannya. Dan kebangkitannya sangat penting. Alkitab berkata kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman kita. Makanya itu yang disangkal mati-matian sama iblis. Itu yang disangkal mati-matian sama kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena itu yang membedakan Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Yesus punya 2 natur. Jangan salah ya saudara ya. Kemanusiaannya dan ketuhanannya. Sekali lagi ini doktrin. Tapi ini doktrin dasar yang sangat penting. Yang setiap orang percaya wajib tahu. Dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Dan dia bangkit, hidup kembali, bangkit oleh kuasa Roh Kudus. Dia dibangkitkan dalam kehendak Bapa. Ketika dia bangkit, dia menyatakan ketuhanannya. Karena itu nanti hari Minggu kalau kita celebrate Resurrection Day, itu kemenangan sepenuhnya. Apa musuh yang terakhir? Kematian. Ya, Rasul Paulus bilang, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Makanya kita nggak takut mati. Ya, tapi ya jangan cari mati ya saudara ya. Sekalipun kita nggak takut mati, nggak kemudian kita cari mati, enggak. Ya. Lalu kemudian selama 40 hari, rada jauh 40 hari. Yesus berkeliling. Dia bertemu dengan murid-muridnya untuk membuktikan kehidupannya. Ya.
Dan ada kabar baik bagi kaum wanita karena yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus adalah para wanita. Yang di zaman itu wanita nggak dianggap. Kalau wanita itu dianggap setengah pria. Makanya kalau kasih kesaksian di pengadilan harus 2 wanita. Nilainya sama dengan 1 pria. Itu pun kadang-kadang masih nggak dipercaya. Ya, jadi hari ini kalau ada wanita, semua wanita di tempat ini yang hidup di masa modern, setelah kedatangan Tuhan, harkat martabatnya dikembalikan. Wanita dan pria, wanita bukan kelas 2, diciptakan sama, hanya fungsinya yang beda. Para wanita, amin? Kok lemes gitu, kenapa? Masih nggak yakin? Para wanita, amin? Kalau saya jadi wanita, saya pasti tepuk tangan. Terima kasih buat kesadarannya ya. Makanya kita juga bukan pendukung kaum feminis. Feminis nggak Alkitabiah. Kalau Tuhan udah kasih saudara sebuah identitas yang benar, itu nggak perlu dibuktikan lagi. Makanya saya kalau ditantang orang, buktikan kalau bapak pria. Saya nggak perlu buktikan saya pria. Saya memang udah pria. Kalau saya berusaha membuktikan saya pria, berarti saya sendiri ragu saya pria. Ya, jadi di sini nggak ada yang penganut kaum feminis. Kita penganut kaum feminis nggak perlu. Memang yang ada di sini pria sejati dan wanita bijak. Itu kata Alkitab. Amin. Pria sejati dan wanita bijak. Jadi pria nggak perlu lagi buktikan. Saya buktikan kesejatian. Nah, berarti kamu nggak yakin kamu pria. Nggak perlu pembuktian. Iblis bilang gini, buktikan kalau engkau anak Allah. Yesus bilang, ngapain? Aku memang anak Allah, nggak ada lagi yang perlu dibuktikan. Betul nggak, saudara? Oke, dia tapi perlu membuktikan kebangkitannya. Karena murid-muridnya lari, murid-muridnya takut, murid-muridnya, Yohanes mencatat bahwa mereka sembunyi di dalam rumah dan mengunci pintu. Dan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang Yesus bilang? Shalom, shalom. Damai sejahtera bagimu. Karena mereka lagi takut. Dia buktikan dirinya. Dan kita tahu ada Thomas di situ yang bilang, kalau aku belum mencucukkan jariku, karena dia yang paling akhir, saudara. Dia mungkin udah dengar cerita-cerita itu. Jadi Thomas itu hanya ingin meyakinkan, bukan dia lemah imannya. Jadi tolonglah jangan dituduh, kesian dia disalahin terus. Ya. Lalu kemudian setelah 40 hari, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 berkata dia berkeliling dan mengajar mereka, why kingdom? Karena sebelum dia naik ke sorga, 40 hari dari kebangkitannya sampai hari terakhir ketika dia berjumpa dengan muridnya. Dia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. That is the most important teaching in the Bible. Kenapa? Karena setelah itu dia akan naik ke sorga. And then the last message adalah ayat yang kita baca ini, saudara. Tuhan Yesus bilang, tunggu ya. Setelah aku naik, tunggu. Di Yerusalem. Nah mereka udah nunggu, kita nggak perlu nunggu lagi. Ya kan? Ada 2 pesan utama, saudara. Ya, ada 2 tujuan, 2 pesan. Yang pertama tadi dikatakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang Bapak janjikan? Roh Kudus. Makanya kepenuhan Roh Kudus itu harus. Pak, saya mau jadi orang Kristen, saya mau jadi orang percaya, saya percaya karya Yesus. Jadi setelah itu Tuhan dia naik ke sorga, nanti kita bulan Mei merayakan the ascension of Jesus. Dia naik ke sorga, ya 500 orang yang menyaksikan, kurang lebih Alkitab mencatat. 500 people, kalau 500 nggak mungkin rekayasa, saudara. Ya, kalau 1 atau 2 orang bisa aja mereka janjian, kita janjian, kita bilang Yesus naik. Enggak, 500 bro. Nah, tapi nanti ada catatan di sini. Karena kepada 500 itu Tuhan bilang, ayat yang tadi kita baca. Tunggu ya. Tunggu sampai apa? 1, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan cuma dipenuhi. Karena 1 Korintus 3 ayat 16, ini ayat penting sekali, saudara. Dan ini harus kita sadari,
dan kita bawa terus ada dalam hidup kita. Baca ya ayatnya ya, 1 Korintus 3:16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kamu bait Allah. Coba pegang lagi dadanya, saudara, bilang, aku bait Allah. Aku bait Allah. Bait Allah dulu bangunan di Yerusalem. Yang pertama kali Tuhan kasih pola bangun Musa. Kemudian ketika kerajaan Israel, Daud meninggal, anaknya Salomo menggantikan. Salomo bangun bait Allah, fisik gedung. Tapi Tuhan pernah ngomong, aku tidak akan tinggal di dalam gedung buatan manusia, tidak. Di mana dia akan tinggal? Di tengah-tengah umatnya. Makanya kalau kita lihat, ya saudara, pola daripada perkemahan Israel, itu bentuknya kayak salib sebetulnya. Ya, 12 suku itu ditata, itu bentuknya kayak salib. Tabernakel itu ada di tengah-tengah mereka. Itu simbol aja sebetulnya. Itu simbol dari tubuhnya, di mana rohnya ada di dalamnya. Dan tubuh Kristus itu siapa? Yesus sendiri yang bilang, aku kepala gereja, aku kepala. Kamulah tubuhku. Makanya ketika gereja dianiaya, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Dia bilang apa? Mengapa kamu menganiaya aku, Saulus? Engkau siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus kan udah naik ke sorga, saudara. Yang dianiaya siapa? Gerejanya. Gereja nggak ngomong gedung, gereja nggak ngomong organisasi. Gereja itu saudara dan saya. Amin. Dan karena itu rohnya tinggal di dalam kita. Wow. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Dan dia berkenan untuk tinggal. Tinggal itu apa ya? To stay in. Memang ada di dalam kita. Makanya sadari itu. Ini Alkitab yang bilang, yang ini bukan doktrinnya Pak Daniel, bukan. Ini bukan teologianya Roh, bukan. Ini Alkitab yang ngomong. Ya. Sebabnya kita mesti jaga hidup kita kan. Sebabnya kita mesti jaga tubuh kita kan. Halo. Betul nggak? Di mana rohnya tinggal? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah, tubuh ini ngomong tubuh loh saudara. Kenapa kita mesti jaga kebersihan? Mulai dari kebersihan rohani, kebersihan jiwani, termasuk kebersihan jasmani. Ojo sampai gak mandi telung dino. Mengganggu pasangan dan si isi rumah. Ya. Kenapa hidupnya harus bersih? Karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi nggak cuman itu. Yang kedua dikatakan hidup dengan kuasa. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, He's the source of every power. Semua kuasa itu ada bersama dengan Dia. Manifestasi daripada kuasa ada pada pribadi ini, saudara. Dikatakan tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, dari 500 ini yang saya bilang catatan tadi, dari 500 orang kurang lebih ya, yang menyaksikan kenaikan Tuhan. Berapa orang kemudian setelah Tuhan naik, mereka kumpul, ya itu 10 hari jangka waktunya. Ingat nggak tadi saudara hari-harinya? Setelah ini kita akan ada ujian. Enggak ada ya. Ya kan? Jadi dia mati. 3 hari dia bangkit, 40 hari dia ketemu murid-muridnya, lalu kemudian ngajar tentang kerajaan sorga, lalu kemudian dia terangkat, 10 hari mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Tidak diceritakan pertama kali berapa orang yang berkumpul, yang diceritakan adalah ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Tuhan memenuhi mereka dengan rohnya, 120 people, 120 orang, 120 orang yang stay, sampai dipenuhi Roh Kudus out of 500. Coba 500 kurang 120 berapa? 380. 380 orang nggak ada di situ padahal mereka dengar. Saya mau nanya saudara, yang ngomong mereka harus melakukan ini siapa saudara? Saudara boleh bentuk kelompok rundingan dulu, saya ngopi bentar, saya balik lagi ya. Siapa yang ngomong ayat tadi itu?
Tuhan Yesus yang ngomong. Itu loh yang Pak Arifin tadi bilang, memang kita nih kadang-kadang ada dongkinya, saudara. Ada sifat keledainya. Tapi untung anak domba itu menebus keledai itu kan. Ya, anak domba itu, ini memang, ini mestinya kita memperingati namanya Palm Sunday. Ya, kalau saudara kita Katolik dibagiin daun palem, pulang pasang di salib di rumah. Saudara, 500 tinggal 120. Saya bayangkan antara 10 hari itu mungkin yang kumpul awalnya lumayan banyak, ya kan? Lumayan banyak mungkin. Saya nggak tahu berapa, nggak ditulis sih dalam Alkitab. Tapi ya kita belajar sesuatu di situ, yaitu bahwa memang orang pilihan itu memang nggak banyak. Tapi kalau orang pilihan nggak banyak, saudara jangan mau jadi orang yang nggak terpilih dong. Meskipun nggak banyak, saya mau jadi orang pilihan. Nah, jadi orang pilihan memang bayar harga, saudara. 10 hari mereka doa 10 hari. Mungkin hari yang ketiga, udah 3 hari loh ini loh. Apalagi orang Surabaya kan ngitungnya ping telu, betul nggak saudara? Apa-apa kan ping telu, ping telu. Aku mangan dek ono gak enak deh doa. Wis ping telu loh ya, aku ngomong ping loro, sepisan mana tak kaplok katanya, ping telu. Semua di dunia ini ngitungnya 3. Sampai ada teori homiletika bilang paling bagus khotbah itu 3 poin, jangan lebih. Karena kalau kurang ketitian, kebanyakan harus liwat. Orang kalau lari, ayo perlombaan lari, ayo 1, 2, 3, nggak ada 1, 2, 3, 4, 5 kesuwen, 3 tok. Sudah 3 hari kita nunggu. Wes lali Tuhan Yesus, sudah naik ke sorga, sudah santai-santai, udah enak dia, udah lupa makin. Kurang 20 orang pulang, mulai hari kelima, ya toh, udah 5 hari kayaknya betul teman-teman kita yang duluan itu nyesel aku lama-lama di sini. Hilang mungkin 50 orang, hilang 100 orang, hilang. Saya bayangkan tuh ya saudara ya, yang paling kesian itu yang hari ke-9. Aku ini udah sabar banget loh ya, dibandingin teman-teman kita yang lainnya sudah hari ke-9, gak ngenteni sampai 10 hari. Rumahku wes gak modelnya kayak apa sih, ngasih anjingku makan tuh lho siapa? Iwakku dari rumah itu siapa sih ngerumat? Sih? Kita bingung dengan apa yang ada di sekitar kita. Even kita gak memperhatikan apa yang dia ngomong. And you know what? Yang hari ke-9 pulang, udah temennya bilang wis ngene wis. Sabar ya, tambah ono sak dino, nek sesuk tetep Roh Kudus enggak turun, mulai bareng. Tapi si kemplo ini saudara, dia enggak mau tahu. Pokoknya aku gak kuat, gak sabar. Mulai mujak sing lene, mulai rek, ayo pulang. Besoknya Roh Kudus turun, kapokmu kapan kon? Coba senggol dulu kiri kanan bilang, jangan sampai kita gitu loh. Jangan sampai. Ya. Saya kasih tahu saudara ya. Kita enggak tahu kapan Tuhan melawat kita. Yang kita perlu tahu kita siap. Amin. Bisa minggu ini Tuhan lawat kita. Bisa di ibadah ini Tuhan lawat kita. Bisa minggu depan. Karena itu pastikan tiap minggu saudara ada di sini. Sudah 3 bulan gak apa-apa nih are-are. Semangat sih boleh. Tapi aku enggak rasa apa-apa. Kalau kekristenan kita didasarkan pada sebuah perasaan. Kita enggak punya iman saudara. Enggak, jangan biarkan perasaan kita mengganggu hidup kita. Lihat firman Tuhan. Makanya itu yang saya bilang tadi. Fakta enggak bisa rubah firman. Firman bisa rubah fakta. Kenapa Tuhan bilang tunggu? Nah ini kan masalah umat manusia. Kita tuh gak suka nunggu. Makanya raksasa pertama dalam kehidupan Daud. Daud tuh hadapi beberapa raksasa. Goliat itu cuma manifestasi aja. Dia hadapin banyak raksasa. Setidaknya ada 4 raksasa tuh. Raksasa pertama dalam hidup Daud tuh namanya delay.
Tahu delay saudara? Kalau saudara lagi naik pesawat, lalu ada pengumuman, pesawat bla 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 akan mengalami keterlambatan penerbangan karena alasan operasional. Memang penuh operasional. Saya seumur hidup di bandara ngalami delay, tidak pernah sekalipun sampai terakhir. Saya dari Surabaya ke Jakarta delay, yang berkata ketika pengumuman delay diucapkan, haleluya, nggak ada. Hah? Semuanya yang reaksi yang paling halus lihat arloji. Rasanya delay. Tapi anyway, saya lagi tidak ngomong penundaannya saudara. Kapan kita khotbah tentang penundaannya? Ketika kemudian mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ayat ini tergenapi saudara. Roh Kudus penuhi kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. It means apa saudara? Sebetulnya ya kita bisa hidup dengan kuasa Roh Kudus, itu janji Tuhan. Ya, kita bisa hidup. Kisah 6 ayat 3, ini bukti aja. Ini ayat pokok kita sebetulnya. Ya, dikatakan demikian. Jadi setelah kemudian mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita tahu efeknya kan. Gereja mengalami multiplikasi. Dari hanya 120 orang di loteng Yerusalem, kemudian Petrus tampil ketika mereka dituduh mabok. Ya, Petrus bilang, kita nggak mabok. Kita nih baru ngalami sesuatu, lawatan dan jamahan Tuhan, bla bla bla. Lalu dia khotbah. Satu kali dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, saya rindu melihat peristiwa ini terjadi di akhir zaman ini saudara. Sekarang itu yang terjadi 3.000 kali berkhotbah, 1 jiwa bertobat. Kalau dulu 1 kali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Jadi terjadi apa? Multiplikasi. Belum lagi Kisah Para Rasul juga mencatat dan berkata bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Multiplikasi. Terjadilah good problem di jemaat itu. Apa saudaraku persoalannya? Para rasul itu jadi enggak fokus lagi untuk kemudian belajar firman, cari wajah Tuhan, nyampaikan firman Tuhan. Mereka bingung dengan urusan-urusan teknis. Ya. Bingung dengan urusan teknis. Kalau dilihat dari wajahnya saya tahu bapaknya siapa nih anak-anak ini. Ya. Ya, ini bapak bener kan? Ya, like father, like son, ya saudara ya. Sama, like father, like son. Amin. Ya. Nah, coba lihat dulu kiri kanan bilang, kamu mirip Tuhan nggak? Coba tanya dulu. Ya. Saudara, terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya rasul-rasul itu jadi melalaikan tugasnya sebagai orang yang memang bertanggung jawab untuk sampaikan firman, ya, dan kemudian berdoa buat jemaat. Itu sebabnya rasul-rasul bilang, coba cari 7 orang, ya, itulah diaken pertama diangkat. Nah ini peristiwa ini ya, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu. Ini syaratnya, yang 1 terkenal baik, 2 apa saudara? Penuh roh, 3 penuh hikmat, 4 dikatakan supaya kami ngangkat mereka untuk tugas itu. Penuh roh dan kemudian penuh hikmat. Dan baca ya ayat ini ya, 2-3 dan Stefanus yang penuh dengan kenapa diajarin karunia dulu kemarin? Nah ini loh, penuh karunia. Siapa yang percaya di tempat ini, kita semua nih dikasih karunia sama Tuhan, coba angkat tangan. Oh ya, syukurlah saudara angkat tangan, kalau enggak saya mesti ngulangi lagi yang 3 bulan kemarin saudara. Kita semua penuh karunia dan kuasa, itu dia. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi signs and wonders, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang, ya itu memang wow ya. Tapi maksudnya jangan lihat itu sebagai sesuatu yang hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan itu. 2, kita belum tentu bisa. Dan yang ketiga yang paling parah, kemudian kita nggak pernah mencobanya. Padahal ini disediakan untuk semua orang percaya. Karena momen kita bertobat, kita percaya kepada Dia, kita undang Dia ada dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi Roh Kudus.
Halo? Tapi saya kok nggak rasa strom ya Pak ya? Atau nggak rasa getaran-getaran khusus dalam diri saya ketika saya ibadah. Seperti saya tidak bisa menguasai diri saya. Itu kesurupan, itu bukan penuh Roh Kudus. Saudara dipenuhi Roh Kudus itu by faith. Oke? By word. Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di dalam kita? Coba angkat tangan. Oke. Amin ya saudara ya. Jadi nggak usah lagi saudara bingung-bingung. Gini loh saudara, manifestasi itu nggak salah. Ya, saya setuju dengan manifestasi. Saya lahir di gerakan penuh manifestasi saudara. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya ukuran. Terima itu dengan iman dan percaya kita. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya dapat karunia berbahasa lidah, nggak ada yang tumpang tangan. Saya terima dengan iman. Jangan-jangan palsu bahasa rohnya Pak Daniel. Saya juga sempat mikir gitu saudara. Jangan-jangan tak bikin-bikin, tapi waktu kita usir setan, saya kaget, saya ngomong, setannya bilang diam, jangan ngomong, panas telinga saya. Jadi kesimpulan saya sederhana, kalau itu mengganggu setan, itu berarti dari Tuhan. Kalau hidup saudara mengganggu setan, berarti saudara sama Tuhan. Kalau hidupmu nggak ganggu setan, jangan-jangan saudara temannya dia. Simple. Simple kan, betul nggak saudara? Ya. Nah, oke. Sekarang apa aja? Kuasa itu manifestasinya. Nah, lihat, nomor 1. Ini penting saudara. Kuasa untuk bersaksi. Haleluya. Amin. Untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Untuk apa kuasa dinyatakan? Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis. Wow. Ini enaknya kalau ibadah, habis ini nggak ada ibadah lagi. Saya bisa khotbah panjang saudara. Ya. Kamu akan menerima dunamis, akar kata yang sama, saya sering ulang ini, saya ulang lagi nggak apa-apa supaya nancep ya saudara ya. Akar kata daripada dunamis sama dengan akar kata dinamis, dinamo, dinamit. Sama akar katanya. Makanya orang kalau kepenuhan Roh Kudus, dia bersemangat saudara. Meskipun dia kalem orangnya, kan orang macam-macam ya, ada orang yang tipe introvert, orang kalem. Tapi kelihatan dari modelnya kalau dia penuh gairah. Gitu. Kenapa? Dinamit. Kelihatannya, orang tuh meledak-ledak Pak ya. Kalau ibadah itu, ya dinamit toh. Mana ada dinamit kalem? Dipakai untuk meledakkan satu tempat, boom, prol. Enggak. Boom, kan gitu, betul nggak? Itu dinamit. Dinamis. Apa lawannya dinamis, saudara? Statis. Saya kasih tahu saudara ya. Dan saya pesan kepada Pak Richard dan semua yang ngusir. Jangan taruh pengkhotbah statis di tempat ini. Turu kabeh ini. Kenapa kalau kita bawa anak kecil naik mobil, dia tidur? Karena mesin itu statis. Apalagi kita jalan tol. Di lumane turun. Taruh di sini pengkhotbah statis. Nanti sebentar lagi ada yang angop. Dan yang saya pelajari angop nular. Biasanya kalau ada satu yang di lumane sebelahnya melok pisan. Habis itu belakangnya. Dapat setengah jam gelap ini. Ya. Dinamis, dinamo, ini bisa nyala nih. Ini ada arus, dinamo itu menghasilkan arus listrik, saudara. Ya, makanya orang penuh Roh Kudus, kita nggak perlu lagi bikin ibadah-ibadah yang membangkitkan. Ya oke lah untuk yang belum mengerti ya saudara ya. Sehingga perlu itu namanya Kristen Strongking, Kristen Strongking, Petromax, Kristen Petromax harus dikumpul. Tahu siapa yang tahu Petromax? Coba angkat tangan. Nah, ini orang lawas-lawas ya. Yang baru-baru nggak tahu Petromax itu apa Pak? Ya kan, ditaruh di warung itu kan Petromax kan nyala terang, betul nggak saudara? Ya, tapi setelah berapa waktu dia akan mulai redup, perlu
pompa, set, 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 set. Nah tuang pompanya pengkhotbah ini. Sama Kristen Petromax, wah saudara kita, waduh dia berapi-api, wah. Pulang iblis bilang, weh sudah ditiup ya, sudah diluk maneh tak, des gitu, gembos maneh. Penuh Roh Kudus, penuh kuasa. Dan apa yang terjadi dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu, baca keras 1, 2, 3, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roma 15 ayat 18 dan 19. Ini bukti saudara, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh dikerjakan Kristus olehku, yakni untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. 19 baca sama-sama 1, 2, 3, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Baca lebih keras lagi 2, 3. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Wow. Jadi kalau penuh Roh Kudus, ya ada manifestasi kuasa nanti poin berikutnya. Tapi nomor 1, Tuhan kasih itu supaya kita penuh semangat, penuh gairah, kita jadi penjala jiwa. Kita bersaksi, jangkau jiwa. Kita bukan jemaat yang mindahin orang dari satu gereja ke gereja lain dengan teknik-teknik dan trik-trik yang khusus. Itu udah gak zaman bro. Itu gak terhormat melakukan itu. Kalau ada memang perpindahan di dalam pergerejaan itu bisa terjadi. Tapi biarlah itu terjadi secara natural, terjadi secara wajar. Mungkin karena sesuatu dan lain hal. Tapi jangan dilakukan itu intentional, please. Saya gak ngajarin saudara. Untuk bangga karena kita bisa mindahin jemaatnya orang ke tempat ini. Tapi Pak ada teman saya di sana nggak bertumbuh, dia merasa dia silakan nggak apa-apa, itu nggak bisa. Ya saya nggak bilang yang gitu-gitu balik no kabeh. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Tapi kalau saudara ketemu orang, apalagi dia udah pelayanan. Ada satu gereja di Surabaya ini, saya nggak mau ngomong namanya. Karena ada beberapa pekerja kita yang lapor sama saya, Pak. Bapak bayangkan Pak, saya ini udah pekerja di sini. Udah bertahun-tahun Pak saya pekerja di sini. Saya ketemu sama teman saya, ya orangnya gereja sana itu. Oh kamu belum tahu tempatku, coba ndisik lah, gak apa-apa. Dateng gak apa-apa. Gemes saya saudara. Sakno ya orang ini ya. Saya gak peduli dia gereja besar, saya gak peduli dia bikin KKR. Saya gak peduli, dia tidak terhormat. Kok Pak Daniel kayaknya emosi gitu, pancen emosi aku. Ya apa? Kasihan tapi juga kenapa ya? Dulu saya pikir oh itu karena anggotanya aja terlalu bersemangat, terlalu bangga dengan gerejanya. Sehingga kemudian ngajakin orang lain. Lama-lama saya lihat itu tidak hanya terjadi di Surabaya. Itu terjadi di daerah-daerah yang lain. Itu tidak hanya satu orang. Itu hampir semua mereka. Oh kalau begitu ini gerakan yang masif. Terarah, terkoordinasi. Dan tidak dituntun oleh Roh Kudus saya yakin saudara. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk pergi jangkau jiwa, jala jiwa, muridkan. Amin saudara. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kuasa juga dinyatakan di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup dengan kekuatan yang daripada Dia dan tentu saja kebenaran. Saudara ketika kita memenangkan jiwa, yang seringkali jadi masalah adalah kita semangat memenangkan, tapi kita tidak menunjukkan kehidupan yang benar. Saya percaya penginjilan itu ada 3 strategi saudara. Ada yang disebut dengan presence evangelism. Presence evangelism itu kayak apa? Kita nggak perlu woro-woro, kita tunjukkan kehidupan kita, orang lihat, kemudian orang sadar, gila ya ada orang baiknya kayak gini. Ada orang luar biasa kayak begini. Kamu kenapa sih kamu bisa, nah itu namanya presence evangel, presence ya, hadir. Ada yang disebut yang nomor 2 itu adalah proclaim evangelism. Itu ketika kita beritakan Injil, ketika kita kabarkan Injil. Jadi nomor 1 tunjukin dulu perubahan hidup kita. Lalu kemudian kita punya kesempatan untuk kita say something to people. Kita beritakan Injil Kristus, Injil kerajaan. And then kemudian yang ketiga, if it's necessary, power evangelism. Apa itu power evangelism? Kuasa. Ya sakit, sembuh.
buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan, orang sakit sembuh. Mereka akan usir setan di dalam namaku. Bahkan kalau tanpa sengaja minum racun, mereka nggak mati. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Yohanes 14 ayat 16 ya. Kita lihat beberapa nama yang diberikan kepada pribadi Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. He's our helper. Dia tolong kita. Tolong apa, Pak? Banyak hal. Ya, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, ini berita baik selama-lamanya, bukan sewaktu-waktu. Selama-lamanya. Yaitu siapa, saudara? Roh kebenaran, ya. Penolong roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, apakah stop sampai di sini? Enggak. Semuanya itu, ayat 25 dan 26. Kita lompat ya dari ayat 17 tadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, saudara. Ayat 26, lihat nih. Tetapi apa? Penghibur. Penolong, penghibur, pengajar, ya roh kebenaran diberikan kepada kita. Yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bisa nggak kita hidup dalam kebenaran? Bisa. Kenapa? Karena roh kebenaran ada pada kita. Makanya bangun hubungan dengan Roh Kudus. Makanya saudaraku baca firman. Roh kebenaran itu tidak akan langgar kebenaran, nggak akan. Ada orang nanya, Pak, gimana caranya saya bisa dengar suara Roh Kudus? Dengan membangun hubungan intim dengan Dia. Sekalipun dengan cara apa, Pak, saya bisa dengar? Practically, impresi. Impresi itu seperti apa, Pak? Impresi itu sebuah dorongan yang kuat, sekalipun itu tidak audible, kita dengar berbicara di dalam hati kita. Ada yang pakai istilah still small voice. Suara yang lembut yang berbicara di dalam, yang mendorong kita, memberikan sebuah pemahaman kepada kita, quickening us, untuk kemudian kita bertindak sesuatu atau mengambil satu keputusan. Itu realnya kayak apa, Pak Daniel? Nah, ini yang susah, saudara mesti ngalami. Ya. Bisa nggak itu terjadi pada kita? Bisa. Di dunia nyata ada contohnya. Contohnya kalau istri saya telepon saya nggak pernah nanya, siapa ya ini ya? Bahkan saya belum menikah dengan dia, masih PDKT, waktu dia telepon, saya tahu itu dia yang telepon. Saya nggak pernah lihat Andrew ketika dia telepon saya, even ya sekarang ada ID color ya, zaman dulu kan nggak ada. Dumb phone itu kan cuman, tahu dumb phone ya saudara ya? Telepon dulu yang cuman buat bisa telepon itu loh. Begitu halo Koden, saya tahu, Drew. Pak Arifin telepon, saya nggak pernah nanya. Maaf ya, ini Bapak siapa ya? Saya bisa ditumpangin tangan saksi kile saudara ya. Saya tahu kalau itu, iya Pak, gimana Pak? Ya, saudara nggak lihat Roh Kudus. Tapi saudara bisa tahu itu suaranya. Tapi kalau orang yang nggak pernah kenal saya, nggak pernah intim, nggak pernah dekat dengan saya, Shalom Pak, saya cuma tahu dia Kristen karena dia ngomong Shalom. Shalom Pak, oh pasti Kristen ini. Iya, gimana Pak? Boleh tahu nih Pak siapa? Kalau saudara nggak pernah hubungan intim dengan Roh Kudus, ketika dia ngomong, saudaranya, iki sopo ya? Tapi kalau sudah hubungan intim dengan dia, ketika dia ngomong, saudara tahu kalau itu dia yang ngomong. And anyway, catatan buat penghibur. Penghibur itu parakletos. Sering dengar istilah ini saudara? Dan parakletos itu apa? Legal counsel. Penasehat yang sah. Helper, comforter, advocate, counselor. Berarti kita nggak perlu counselor yang lain. Ya, ada bagian-bagian yang mungkin kita perlu. Tapi sebetulnya kalau dia ada dalam kehidupan kita, kita bisa counsel ke dia. Apakah ini cuma pelayan Pak? Enggak, ini ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Bisnis, saudara mau bikin kerjasama dengan orang lain, hati-hati saudara. Jangan cuma lihat portofolionya. Doakan. Bawa kepada Tuhan, nanya sama Roh Kudus, siapa yang tahu segala sesuatu?
Kan kita pengen jadi orang yang tahu yang orang lain nggak tahu, bisa yang orang lain nggak bisa, ngerti yang orang lain nggak ngerti. Siapa yang bisa melakukan semua itu? Holy Spirit. And He's in us. Biarkan dia memimpin kehidupan kita. Setiap anak Allah dipimpin roh Allah, kata firman Tuhan. Alami itu dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita rugi, saudara. Ya, beberapa kali saya ditelepon, Pak, ini loh Pak, ada hamba Tuhan bagus Pak, berkarunia. Saya enggak peduli hamba Tuhan berkarunia, saudara. Saya peduli hamba Tuhan berkarakter dulu. Nubuatan boleh jago, hidup enggak karu-karuan. Ngapain? Spirit apa yang dia tularkan di sini? Oh iya nggak apa-apa, saya bilang ini gimana Pak gini. Saya doa saudara. Oh iya saya minta waktu ya, saya pertimbangkan. Saya nggak taruh sembarangan orang di sini saudara. Ya Rick Warren bilang, di mana kita bisa kumpul bareng, dengarkan semua ini ada dalam ibadah bareng. Dan ini merupakan 2 jam yang sangat berharga. Karena saya bakal khotbah agak telat, jadi saya bilang 2 jam, nggak 1,5 jam. 2 jam berharga ini lalu saudara pulang nggak dapat apa-apa. Saya salah di hadapan Tuhan. Harus orang yang tepat ada di sini. Setuju nggak saudaraku? Amin. Iya ya, saudara invest waktu, tenaga, biaya mungkin ya untuk datang ke sini, saudara. Jadi saya berdoa dan saudara saya kasih tahu ya, jujur ya, nggak 1-2 kali loh saudara. Saya bilang Tuhan tunjukkan orang ini siapa. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya menemukan, sorry, saya nggak bisa ngundang dia. Dia tidak seperti yang diceritakan. Nggak bisa. Ya. Dari mana kita tahu itu? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang nyatakan itu. Karena dia konselor kita. Saya akan skip bagian, saya bukan skip ya, tapi saya cepat aja. Karena ini udah pernah kita 3 bulan yang lalu itu kita bahas ini. Jadi saya tidak akan terlalu lama di sini ya. Saya hanya akan menunjukkan bahwa 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 4, 5, 6, 7 maksudnya. Menyatakan bahwa karunia roh itu ada. 1 Korintus 12 ya. Karunia roh. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Amin saudaraku. Jadi logikanya simpel. Roh Kudus ada di dalam saudara. Ya, Roh Kudus itu yang membangkitkan karunia-karunia itu. Ya, dan tiap-tiap dikatakan kepada tiap-tiap orang. Ada berapa banyak orang di sini? Coba angkat tangan. Nah, berarti saudara dapat. Ya, kecuali saudara bukan orang. Nggak bisa dapat. Karena ini hanya untuk orang. Orang percaya maksudnya. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi loh saudara. Untuk kepentingan bersama. Ya. Dan karunia-karunia itu modelnya kayak apa? Ada 9 karunia. Ya, nah ini daftarnya. Berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan pengetahuan. Ini semua kita butuhkan kan? Di bisnis diperlukan dah ini. Perlu saudara. Ya iman, kesembuhan, mujizat. Kita ada di zaman yang penuh dengan kemustahilan. Kita perlu mujizat. Kita perlu iman. Ya kan dokter angkat tangan biar dokter Yon yang turun tangan. Tahu dokter Yon? Dia dokter yang paling hebat. Dokter Yon itu dokter Yesus orang Nazaret. Gitu. Ya, saya pernah doakan orang. Yang paling hebat dokter yang jago soal ini tuh dokter siapa Pak Daniel? Dokter Yon. Nggak pernah dengar Pak ya? Kok gak? Ono telepon nih Pak? Teleponnya itu 633. Loh kok 3 nomor toh? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Yon siapa Pak? Yesus orang Nazaret. Oh Allah. Mujizat, kesembuhan, nubuat, membedakan roh. Membedakan roh perlu nggak saudara? Discerning of the spirit. Saudara ketemu orang kelihatannya dia keren. Makanya don't judge the book by its cover. It's true. Jangan nilai orang dari penampilan. Kalau dilihat dari penampilannya keren, ini bagus ini. Makanya jadi pendeta enggak harus ganteng. Meskipun saya lumayan ya. Caranya bojoku. Tapi kalau ada pendeta ganteng diurapi bolehlah ya. Setidaknya jemaatnya terhibur kalau lihat. Ya. Anyway saudara. Perlu hati-hati kalau ketemu orang ya. Ini ibu-ibu di sini siapa orang tua di sini yang anaknya udah remaja masa-masa pacaran coba angkat tangan. Saya termasuk. Ada nggak?
Oh berarti ini memang benar-benar yang adult ini Drew, cocok ya. Kalau pilih mantu sembayang, amin saudara. Kalau pilih mantu nanya Roh Kudus, jangan cuma diintip dari dalam, wih mobilnya keren. Turun, waduh potongannya dahsyat. Obrasan jahitan komplit luar biasa. Ini pasti, aduh Tuhan terima kasih. Engkau kirim seorang pemuda yang luar biasa. Ngutangan dadao. Bujuan, ngutangan. Bikin masalah. Gak apa-apa, gak sepiro ganteng. Yang penting dia tanggung jawab. Karena ganteng dan gak ganteng, itu relatif. Orang Kristen kalau nyanyi jago, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Betul ya? Berita baik buat yang wajahnya pas-pasan. Enggak, ini karunia-karunia ya saudara. Ini semua dikasih buat saudara loh. Lihat ini, lihat bagian yang tebal itu saudara. Semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. The last but not least, even saya mau tekankan ini penting sekali, kuasa doa. Kuasa doa saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, ini lihat 1 Korintus 14 ayat 2-4. Tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang ketiga. Kayaknya iblis gak mau kita baca ayat ini. Enggak ya, ini masalah teknis. Tolong multimedia kerjakan. Ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ayat 4 baca sama-sama, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kata membangun itu oikodomeo, to promote growth in wisdom, affection, grace, virtue, holiness, blessedness, piety. Maksudnya apa Daniel? Maksudnya keren, itu aja udah. Saudara. To promote growth, membangkitkan pertumbuhan di dalam hikmat, belas kasihan, begitulah affection ya, grace, kasih karunia, nilai-nilai, kekudusan, keberkatan, dan kebenaran. Lihat itu saudara. When you pray in tongue, ayat yang terakhir, pemain musik bisa bersiap-siap. Song leader, singer, 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Baca lagi ya, sama-sama ya. 2, 3, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ada memang percaya teologi yang mengatakan bahwa tidak semua orang dikaruniai bahasa roh. Karena dalam 1 Korintus memang ditulis bahwa bahasa roh adalah merupakan karunia. Tapi gini loh saudara, ada ayat yang lain berkata, kalau Bapak yang ada di dunia ini tahu memberi apa yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga, yang akan memberikan kepada setiap orang yang memintanya. Kalau anaknya minta telur gak akan dikasih ular. Dia Bapak yang baik. Ketika kita meminta, dia akan memberikan roh itu kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau saya tidak menentang dari some theology yang seperti itu, it's okay, nggak apa-apa. But I have my own yang saya percaya. Kalau saya bisa minta yang baik, kenapa saya nggak minta? Ya kan? Kayak saya ketemu rekan hamba Tuhan bilang, Pak Daniel masih khotbah ini ya tentang berkat-berkat ya, masih. Siapa di sini yang gak butuh berkat? Boleh angkat tangan? Suruh tahu lawannya berkat apa? Kutuk, hati-hati kalau ngomong. Ini pendeta ngomong gak ngerti yang dia ngomong. Ya, kamu gak tahu apa yang kamu yakini. Masih khotbah berkat? Masih. Masih khotbah doa minta-minta? Masih. Lebih baik kita minta Tuhan daripada minta orang. Ada hal-hal yang orang gak bisa kasih sama kita. Yang Tuhan cuma bisa kasih buat kita. Salahkah kalau kita berdoa, kita minta? Kecuali kalau
kata Yakobus, engkau habiskan itu untuk hawa nafsumu. Tuhan, berkati aku butuh 1 istri lagi. Itu pasti enggak. Itu pasti enggak. Berkat yang untuk hawa nafsu, tidak. Tapi saudara kerja. Saudara mengalami masalah dalam pekerjaan saudara. Saudara nanya sama Tuhan, Tuhan tolong, gimana ini? Aku ada masalah. Saudara kerja dengan baik, ditipu orang. Perlu nggak kita pertolongan dari Tuhan, saudara? Perlu. Kita hidup, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita minta sama siapa? Minta sama Tuhan. Dan ada satu bahasa doa yang 37 tahun saya ikut Tuhan, saudara. 37 tahun. Sejak saya bertobat, saya alami ini sampai hari ini. Saya dapatkan manfaatnya. Kadang-kadang saya berdoa, saking beratnya. Saya nggak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Nggak ada kata-kata. Abot. Saya nggak tahu saya mesti ngomong apa. Apa yang saya lakukan? I pray in tongue. Saya berdoa pakai bahasa lidah. Nggak ada yang ngerti. Mungkin orang kalau lihat dibilang gila nih Pak Daniel ini. Ngomong-ngomong. Saya nggak peduli saudara. Sebab ketika saya melakukannya, saya melihat Tuhan bekerja. Apakah Tuhan membedakan? Tidak. Tuhan lakukan itu untuk Pak Daniel. Tuhan lakukan itu untuk kita semua yang ada di tempat ini. Saudara belum mendapatkannya, minta. Minta kepada dia. Yesus adalah pembaptis dalam roh. Minta, saya minta sama dia. Nggak ada yang tumpang tangan. Nggak ada yang altar call saya, nggak ada. Saya duduk di belakang, di Manyar. Tahun pertama, bulan pertama saya bertobat. Saya menyaksikan orang yang menyembah dalam roh. Pak Niko yang pimpin pujian. Saya bilang, Tuhan saya mau. Fill me. Baptize me. Beri saya bahasa doa itu. Dan dia beri buat saya. Tuhan bilang, ambil. Anakku, ambil. Ucapkan itu dengan iman. Saudara tahu gak? Saya ragu nih saudara pertama. Jangan-jangan saya buat-buat. Lalu kemudian Pak Alex khotbah. Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia beri karunia itu buat kamu. Kadang-kadang kamu ragu. Itu disebut bahasa. Seperti kita bahasa Indonesia. Waktu pertama kali orang belajar ngomong, itu belajar berbahasa. Memang gak langsung lancar, saudara. Ya, waktu saudara punya bayi, dia mulai tumbuh, biasanya ngomong itu 1-2 tahun. 1 tahun mungkin udah ngomong ya, saya kok lupa ya. Anak-anak bayi itu kalau mulai ngomong umur berapa ya? Umur berapa nih yang paling, berapa tahun kira-kira? 1-2 tahun? Hah? Setahun ya, 1 atau 2 tahun dia mulai ngomong. Tapi ketika dia belajar ngomong, kan ngomongannya gak jelas saudara. Iya, kadang-kadang yang tahu cuma mamanya. Mamanya bilang, oh lapar ya. Oh lapar ya, kok pinter ya mamanya ya. Kenapa bisa tahu? Lo mamanya. Yang kita bahasa roh itu, kita doa sama Tuhan. Iblis bingung, bahasa rahasia apa ya, ngomong apa ini? Nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu, cuman Bapak kita yang di surga tahu. Kenapa dia tahu? Dia Bapak kita. Saya cuman mau encourage saudara, saya mau ngajar yang benar. Dapatkan ini saudara. Belinya di mana Pak? Kono sing dodol. Ini free. Minta sama dia. Kalau Bapak yang di dunia tahu memberi apa yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia akan memberikan roh kepadamu. Bangkit berdiri saudara. Nggak perlu kita nunggu sampai 10 hari Pentakosta ya saudara ya. Baru kita bisa dapat ya. Enggak. Now. Sekarang pun saudara bisa dapatkan itu. Dan pulang dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Yes. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil baginya yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah tuh. Sekali lagi, ini doa kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, amin, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pertama-tama, bagi saudara yang rohani, saudara mungkin mulai pudar. Saya mau hari ini kita bangkitkan kembali, saudara. Ingat, dunamis diberikan kepada kita. You shall receive dunamis. When you be filled with the Holy Spirit, dipenuhi Roh Kudus, ada dunamis, ada kuasa. Jangan mau jadi Petromax. Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau ada di antara saudara yang tutup mata ya semua ya. Kalau ada di antara saudara yang mau jujur hari ini berkata, betul Pak Daniel. Saya kok mulai merasa jenuh ya. Saya mungkin karena pergumulan dalam hidup saudara. Atau tantangan yang sudah alami. Saudara mungkin sudah gak berapi-api lagi. Kehilangan gairah, kehilangan passion. Bahkan untuk ibadah ini pun rada bergumul mestinya Pak. Tapi bersyukur ada di tempat ini. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara mau dibangkitkan kembali. Api itu menyala kembali. Amin. Dalam hidup. Saya merasa ada beberapa saudara yang betul-betul capek dengan kehidupan rohani saudara. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Jangan pulang dengan keadaan yang sama. Pulang dengan berbeda saudara. Boleh angkat tangan saudara, siapa yang berkata, saya alami itu, saya pengen saya pulang beda, saya gak mau sama. Ya siapa lagi, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi supaya saya bisa lihat saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Kata kabarabasya. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Anak-anakmu yang sedang mengalami kelesuan, kelemahan, keletihan. Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa siang hari ini untuk setiap tangan yang diangkat penuhi dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bakar dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan, penuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami pulang dengan gairah yang baru yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan, dimanapun Engkau berdiri, Engkau yang angkat tangan, buka hatimu, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pegang setiap tangan yang diangkat. Biar mereka boleh alami sungguh-sungguh Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus turun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Irapataka nama syandara lapataka nama.
Bangkitkan kembali. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasanya, terima jamahannya, terima lawatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tidak ada seorang pun yang pulang dalam keadaan yang sama dengan ketika mereka datang. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengalirlah. Terobosi setiap kehidupan. Terobosi setiap hati. Khususnya anak-anakmu yang mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Indah basika nama tagana baralaba syanda. Oh, kami percaya Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang datang hari ini, yang saudara juga berkata, saya mau dapat itu Pak Daniel, saya mau dapat karunia itu, saya boleh mendapatkan bahasa doa itu, karunia itu dalam kehidupan saya. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu dan terima dengan iman. Dimanapun kau berada, terima dengan iman. Oh, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus turun, dan Roh Kudus sudah turun dan ada di tengah-tengah kita. Ketika Roh Kudus turun, maka dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Karena itu terima dengan iman dan start to speak in tongue. Mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Terima dengan iman, mulai berkata-kata. Roh Kudus, kau ada di tengah-tengah kami. Siang hari ini engkau bersama-sama dengan kami siang hari ini. Fill with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sikana mata kaya basyanda. Yang sudah mendapatkan pray in tongue. Berdoa dalam roh kapakata kada basyanda. Sikana mata kaya nama syakara bataya. Activate the spirit that is in you. Roh yang ada di dalam engkau. Oh, sikana mata kaya dabara labasyanda lama sikana. Sikana mata kana masyanda lama. Oh, rababababa kada bara lawasyanda. Mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Siana mata kana maralabara labar. Mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Tuhan terima kasih Bapak. Biar umatmu boleh jadi umat yang dipimpin oleh rohmu Tuhan. Shandara lapataka nama shikada baralapa. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan, Bapak hambamu juga berdoa supaya karunia-karunia yang ada di dalam diri kami yang Tuhan sudah berikan, siapapun umatmu yang hadir hari ini, mulai dari barisan yang terdepan sampai barisan yang di belakang, kiri kanan kiri, dalam nama Tuhan Yesus biarlah kiranya karunia-karunia itu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang menganggur di tempat ini, tapi biarlah semuanya Tuhan pakai sesuai dengan karunia-karunia itu, bergerak, bekerja, melayani akan Engkau. Pakai dimanapun mereka berada, pakai dimanapun Tuhan utus mereka dan bawa mereka, di komunitas mereka masing-masing, di tempat kerja mereka, di kampus mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga di dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya karunia-karunia itu diaktifasi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membangkitkan kami, boleh menjadi sepasukan tentara yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak hamba melepaskan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh, biar kiranya Engkau pakai gereja ini Tuhan, untuk menyatakan akan pribadi-Mu. Kami tubuh-Mu, pakai kami dalam nama Yesus. Angkat roti dan anggur sama-sama saudara. Sekali lagi saya mau beritahu saudara, apa yang kita lakukan ini bukan ritual. Dia berkata, lakukan ini untuk mengingat kematian. Mengapa kematiannya? Karena lewat kematiannya kita bisa mendapatkan semua berkat dalam hidup kita. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat yang total. Kami mengucap syukur, kami mengingat akan kematian-Mu, karya-Mu buat kami semua. Tapi juga kami mengingat akan kebangkitan-Mu, kuasa yang bekerja di dalam kami. Yang
yang dinyatakan oleh Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Angkat roti sama-sama, saudara. Demikian malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga sekali lagi kita nggak hidup di bawah kutuk dosa. Kita hidup di bawah berkat total yang daripada Dia. Thank you Lord. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk Sang Putra yang Kau karuniakan bagi kami semua. Kami menerima dengan iman semua kebenaran firman-Mu hari ini. Kepada kami sudah diberikan kuasa untuk bersaksi. Kepada kami diberikan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, penolong kami, pengajar kami, penghibur kami. Roh kebenaran yang ada di dalam kami. Kepada kami diberikan kuasa untuk karunia-karunia yang Kau sediakan termanifestasi dalam diri kami. Dan kepada kami diberikan kuasa doa. Kami percaya ketika kami berdoa, surga mendengar. Ketika kami berdoa, malaikat bergerak. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan. Maka umat-Mu akan pulang dengan berkat yang daripada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya sudah diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.